denganku dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom sahabat sehati, baik ada di rumah atau dimanapun saat ini berada. Jumpa kembali kita di bincang-bincang santai namun bermanfaat bagi setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di luar sana. Kalian juga akan menikmati bincang-bincang ini, biar ini kita sama-sama saling memberkati, saling membangun. Amin. Ya, kita akan memulai bincang-bincang kita. Halo sahabat-sahabat sehati. Ya, kepada sahabat di rumah ataupun dimanapun boleh memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Ya, mereka mau mengenal sahabat-sahabat juga di sini ya. Boleh dari sebelah kiri. Shalom sahabat semua, perkenalkan nama saya Alvina Jessica. Saya Rahel Rezeki Simangunsong. Dan saya Devita Tania. Alhamdulillah sudah kenal semua nama-namanya ya. Kita akan mulai bincang-bincangnya. Mari kita sama-sama saling menguatkan, saling mendengar, biarlah ini menjadi manfaat bagi kita ya. Ya, untuk Elvina dan juga Rahel. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat saat di rumah, Elvina maupun Rahel adalah masa pelajar. Mereka adalah student atau masa pelajar. Jadi mereka juga akan membincang-bincangkan apa tanggapan atau pendapat dari mereka. Ya, kita akan mulai ya. Sementara yang di sebelah saya ini adalah kakak ataupun ini adalah mahasiswa dan dari seorang pekerja juga. Kita akan mulai bincang-bincangnya. Untuk Vina, nah ini kita mau sama-sama berbagi pandangan kita menurut Pinda dalam sehari-hari atau belakangan ini dari peran orang tua dalam mendidik anak-anak baik dari anak-anak dari mulai SD, SMP, SMA ya kan? Karena kalian pada pelajar semua. Jadi menurut Vina, bagaimana peran orang tua supaya anak-anak ini bisa menjadi teladan bagi teman-teman dan juga menyenangkan hati orang tua? Kalau dari orang tua itu sih dari kecil kan mendidik anaknya, jadi sangat berpengaruh. Awalnya kan manusia lahir itu adanya di lingkungan keluarga. Nah, jadi keluarga itu yang harus mendidik anak itu, memberikan anak itu prinsip yang bagus, yang positif. Misalkan cara dia beribadah, cara dia menjalankan agamanya dengan baik, dekat dengan Tuhan, yang membuat anak itu lebih ke arah yang positif. Nah, tapi terkadang orang tua ini mungkin kayak strict parents ya, sering mengkekang begitu. Jadi kalau misalkan ini kami dari anak nih, itu tuh kalau misalkan memiliki perbedaan pendapat harus dikomunikasi dengan orang tua itu. Kalau misalnya kita merasa terkekang, jangan terlalu membebaskan diri. Selalu pergi kemana-mana nih orang tua tidak boleh. Nah, kita tuh harus bisa mendapatkan izin dari orang tua. Oh iya. Boleh kita sama-sama mendengar ya. Jadi itu tanggapan dari Vina. Kita akan mendengar juga tanggapan dari sahabat kita juga Rahel. Menurut Rahel, bagaimana peran dari orang tua agar anak-anak juga menjadi teladan contoh dan anak-anak tidak jatuh dalam kondisi yang tidak benar? Karena di luar sana pergaulan sekarang
semakin hari semakin bebas. Boleh Rael boleh berbincang-bincang sama kita? Seperti yang kayak Kak Vina tadi bilang, Iya. tentu sejak kecil orang tua sudah mendidik kita. Iya, betul. Nah, dari sejak kecil itu orang tua harus sudah menanamkan komitmen di anak-anaknya. Iya. Seperti mungkin selalu beribadah, selalu meminta izin kepada orang tua, dan mungkin orang tua jangan terlalu mengkekang dan juga memberi kepercayaan kepada anak-anaknya. Mungkin kalau di sekolah, mungkin orang tua kayak ngapain aja di sekolah gini. Mungkin anak-anak udah jelasin di sekolah gini, udah memang ada kegiatan. Tapi terkadang orang tua gak percaya gitu loh. Jadi mungkin orang tua harus memberikan kepercayaan kepada anak dan jangan terlalu mengekang. Oh gitu. Nah, kita juga di sini berharap orang tua yang ada di rumah juga yang mendengar siaran ini juga, ini ada masukan nih dari anak-anak kita ya. Biar kita boleh jangan terlalu mengekang lah. Kita kasih lampu hijau, namun kita tetap mengamati bagaimana perkembangan anak. Begitu ya? Ya. Begitu ya? Nah, ini saran yang baik ya bagi orang tua juga. Nah, terus kita juga mau bincang-bincang juga ya. Bagaimana nih kira-kiranya kalau dari tanggapan anak-anak nih? Anak-anak ini kadang kan anak-anak nih ada yang mereka yang menjauh dari orang tua, mungkin karena nggak cocok dengan orang tua. Yuk anak-anak dari anak-anak nih bagaimana jadi anak-anak yang benar, anak-anak yang bisa jadi teladan, biar nanti teman-teman juga di rumah bisa melihat ya, bisa melihat bagaimana sih menjadi anak kebanggaan orang tua, anak kesayangan orang tua ya. Boleh dari Evina dulu, peran anak-anak bagaimana gitu. Terima kasih. Yang pertama itu yang paling penting itu komunikasi. Nah, Kalau anak itu udah ada komunikasi dengan orang tua, udah dekat dengan orang tua, itu pasti mau kemana-mana nih, saya udah izin, orang tua ini percaya dengan anak itu. Orang tua itu bakal ngasih kepercayaan kepada anak itu karena adanya komunikasi, udah dekat gitu dengan anaknya. Tapi kalau misalkan nih, kita kan apalagi anak-anak remaja, terkadang kalau dia ngomongin orang tua suka, apa sih ngomongin terus gitu, nggak ngurusin hidup orang gitu. Tapi karena orang tua itu sayang dengan kita, makanya dia mau ngomongin kita. Kalau orang tua kita udah cuek, nah itu bahaya. Makanya komunikasi itu penting banget untuk kita. komunikasi ya. Nah, menurut Rahel nih, tanggapan Vina ini bagaimana menurut Rahel tuh? Kalau peran anak-anak tuh? Rahel setuju dengan tanggapan Kak Vina. Komunikasi itu memang sangat penting. Dan juga tapi terkadang anak-anak suka minta ini itu ke orang tua, banyak menuntut orang tua kayak gini. Tapi kita sebagai anak-anak nggak menuruti apa kata orang tua. Kayak orang tua mau kita belajar, mau ini, terkadang kita kayak suka males tapi kita selalu nuntut orang tua untuk ngasih apa yang kita mau. Jadi kita harus turutin apa kata orang tua. Jadi kita harus nurutin kata orang tua supaya orang tua juga mau nurutin apa kata kita. Nah, itu ya. Jadi benar yang dibilang Vina dan Rahel. Anak-anak harus dekat sama orang tua, bangun komunikasi yang benar dengan orang tua. Jangan menjauhi orang tua. Orang tua itu kan wakil Tuhan. Benar? Benar nggak? Ya, jadi kalau kita mau menuruti nasihat orang tua, nasihat orang tua itu pasti untuk jalannya untuk memajukan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang yang tidak baik ya. Jadi kita bisa sama-sama saling menguatkan, kita boleh sama-sama anak-anak jadi teladan, jadi kebanggaan bagi orang tua loh ya. Oke, kita akan bincang-bincang sama kakak rohani dan juga mungkin di rumah juga ada yang sama status saat ini bukan pelajar, mungkin mahasiswa ataupun pekerja. Halo. Nah, ini kakak Devita. Nah, kita mau nanyakan apa saran-sarannya, tanggapannya ya, mau kan? Oke. Nah, Kak Devita, sebagai mahasiswa ataupun seorang pekerja saat ini, di dalam keseharian Kak Devita ini melihat di luar sana, mungkin banyak yang profesi dengan Kak Devita, mungkin mereka pengen juga bisa kuliah, pengen juga bisa mendapat pekerjaan, namun mereka saat ini belum dapat mengalami seperti itu. Nah, jadi menurut Kak Devita, bagaimana mereka biar mereka tetap semangat nih? Ayo. Terima kasih. Iya.
Dari Devita sendiri dulu pas SMA juga mikir nanti udah gede, udah lulus SMA itu bakal jadi apa dan bakal lanjut kuliah atau enggak. Dan benar seperti yang dikatakan adik-adik tadi, pasti yang paling penting itu komunikasi dengan orang tua. Nah, di sini Devita ngelihat banyak banget jalan Tuhan dan mujizat Tuhan yang ada di hidup Devita. Sampai sekarang ini Devita bisa kuliah dan bekerja itu tidak lain adalah pekerjaan tangan dari Tuhan. Nah, buat teman-teman nih misalnya yang pengen kerja tapi belum dapat kerja, yang pengen kuliah tapi misalnya ekonominya kurang mampu atau mungkin belum sampai ke tahap situ untuk bisa kuliah. Nah, itu pasti ada jalan Tuhan yang paling indah dalam hidup kita. Jadi kita jangan merutuk, jangan menyesalin apa yang sudah terjadi ke belakang karena itu bakal jadi pelajaran bagi kita untuk kedepannya. Apa yang harus diperbaiki dalam diri kita sehingga ke depan itu apa yang kita dapatkan itu lebih besar daripada yang sebelumnya. Gitu sih kalau dari Devita. Nah, itu dengar tuh ya. Jadi menurut Kak Devita ini kita pun jangan patah semangat ya. Ya gitu ya Kak Devita ya. Ya. Jangan menyerah walaupun mungkin kita saat ini belum bisa berkuliah atau sedang cari pekerjaan, tetap aja kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Kita positif. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang jelas kita bisa memberkati dan bisa menjadi kesukaan bagi setiap orang ya. Menurut pengalaman Kakak Devita di luar sana saat ini ya, mereka untuk memotivasi mereka untuk kedepannya mereka bisa lebih lagi baik, mereka tidak salah pergaulan yang bebas, khususnya nih kalau orang mahasiswa ataupun di usia pekerja ini kan jauh lebih terbuka pandangan luas, banyak tawaran-tawaran, banyak juga pengaruh-pengaruh. Bagaimana ini untuk mengantisipasi supaya jangan salah jalan? Yang paling penting itu kita dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, maka kita tuh udah kayak nggak mau ngelakuin dosa. Oh, aku sudah tahu ini dosa. Jadi aku semakin mendekatkan diri ke Tuhan dan Tuhan tuh akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Terus untuk misalnya nih, hari ini aku cuma dapat segini. Contohnya di dalam perkuliahan atau ada masalah, misalnya nilainya, oh hari ini aku cuma dapat 70. Ya kembangkan itu, misalnya besok aku bakal lebih naik lagi. Karena semakin hari apa yang kita alami itu adalah pelajaran. Jadi kita jangan putus asa. Misal, oh aku sudah nggak ada harapan lagi. Kan banyak tuh orang berpikir udah nggak ada harapan lagi, udah nggak ada kerjaan, terus tiba-tiba mau jual diri. Itu nggak usah. Itu adalah hal yang paling berbahaya. Itu bukan dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu semuanya baik dan menguntungkan bagi diri kita. Amin. Haleluya, haleluya. Berarti saat ini kita sudah sama-sama mendengar bagaimana tanggapan dari sahabat-sahabat kita tempat ini. Semuanya boleh kita saring, boleh kita terima. Biarlah saran-saran yang memberkati ini boleh sama-sama kita terima. Kita boleh sama-sama maju di dalam Tuhan. Kita bikin perbedaan yuk dengan dunia kalau kita anak-anak Tuhan. Amin. Mau berubah, mau lebih baik. Amin, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan bincang-bincang yang lebih menarik lagi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku
berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami dan keluarga sahabat sehati kami agar selalu diberkati dan diberikan kemurahan oleh-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya selanjutnya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan dan keluarga-keluarga kami pun disertai oleh-Mu. Kami juga berdoa untuk generasi-generasi muda di seluruh bangsa-bangsa terutama di Indonesia. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyertai kami semua agar kami menjadi generasi yang baik, yang patut akan Tuhan dan memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Jambi, agar Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan berikan kemakmuran, agar apapun yang terjadi di kota ini semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah setempat agar mereka menjalankannya hanya daripada-Mu Tuhan, mereka mendapatkan hikmat dan marifat dan menjalankan apa yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa, terutama bangsa Indonesia, agar Tuhan berikan kemakmuran, keamanan. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa ini akan sejalan dengan kehendak-Mu ya Allah Bapa. Kami yakin bangsa-bangsa lainnya pun akan seturut dengan kehendak-Mu, karena kami di dunia ini hanya memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang menjaga keamanan, terutama untuk warga di seluruh dunia, agar semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa hidup kami selanjutnya adalah yang terbaik di mata-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Amin. Shalom bangsa-bangsa, damai Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.